Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila terdapat suara yang sangat dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru hara di bulan Syawal. Akan banyak golongan manusia yang saling memisahkan diri di bulan Dzulqa'dah. Akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan juga bulan Muharram. Kemudian Rasul ditanya, apa yang harus dilakukan di bulan Muharram? Orang ini bertanya 3 kali. Maka Nabi SAW bersabda, sangat disayangkan sekali saat itu manusia akan saling membunuh dan sangat kacau keadaannya. Maka kami bertanya lagi, apa suara yang dahsyat itu wahai Rasulullah yang akan terjadi di pertengahan Ramadan itu? Maka Rasul mengatakan, suara itu terjadi di pertengahan bulan Ramadan bertepatan dengan malam Jumat, dan suara dahsyat ini akan membangunkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang-orang yang sedang berdiri, menjadikan para wanita-wanita terhempas dari kamar-kamar mereka. Pada saat itu akan banyak terjadi gempa. Pada saat itu cuaca yang sangat dingin akan menerpa. Hal itu apabila pertengahan bulan Ramadan di tahun itu bertepatan dengan malam Jumat. Apabila kalian melaksanakan solat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan, maka masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, kuncilah pintu-pintu rumah kalian, tutuplah jendela-jendela rumah kalian, dan selimutilah diri-diri kalian, serta tutuplah telinga-telinga kalian. Apabila kalian merasa ada suara dahsyat, maka bersungkurlah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berzikir, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, wahai Rabb kami, Maha suci Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini dijadikan sandaran oleh sebagian doa tentang akan terjadi huru hara di tahun 2020 menurut hadis ini. Masalahnya ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini apakah derajatnya sahih ataukah derajatnya dhaif? Kalau seandainya hadis ini sahih, maka tentu kondisinya akan mengerikan, karena akan terjadi di pertengahan bulan Ramadan itu suara yang sangat dan maha dahsyat. Karena dalam riwayat akan ada bintang berekor kemudian mengelilingi di langit, kemudian akan muncul meteor yang akan tertumpah ke permukaan bumi. Dari situ juga dijelaskan akan muncul dukhan. Selama 40 hari dukhan itu, asap tebal itu akan mengelilingi satu dunia. Dan ketika itu ilmu teknologi katanya sudah tidak akan berfungsi. Maka dari sekarang antum harus mengambil uang-uang antum sebelum ATM macet. Dari sekarang sudah harus mengumpulkan kurma dan makanan sebelum tidak ada yang jual kurma dan beras. Ngeri tidak? Ngeri. Masalahnya ikhwatu fiddin, hadis ini memang banyak beberapa redaksi yang mirip. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian juga hadis dari Fairuz Ad-Dailami, juga kurang lebih seperti ini redaksi.
bahwa di tengah pertengahan bulan Ramadan hari Jumat akan terjadi huru-hara yang luar biasa, dan itu akan berkepanjangan sampai bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan orang naik haji. Bahkan di bulan Muharramnya itu akan terjadi pembunuhan yang luar biasa. Mekah ini akan bertumpah darah katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini tidak benar. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, hadis ini adalah hadis maudhu. Apa arti maudhu? Palsu. Dan juga Imam Ibnu Jauzi mengomentari juga hadis yang redaksinya sama tapi dari jalur Abu Hurairah. Itu pun dikatakan haditsun maudhu'un an Rasulillah. Kata Ibnu Jauzi, hadis itu maudhu, palsu, mengatasnamakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Uqaili rahimahullahu ta'ala, seorang pakar hadis, dia mengatakan laisa li hadzal hadis aslun an thiqatin wala min wajhin sabitin. Kata Imam Al-Uqaili, hadis ini tidak ada asalnya dari seorang perawi yang dianggap terpercaya, bahkan dari segi yang tetap pun tidak ada sumbernya hadis ini. Bahkan dikatakan oleh Imam Hakim sahibul Mustadrak, huwa hadithun gharibul matani, hadis ini aneh matannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala juga mengomentari hadis ini dan mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang batil. Dan Syekh Albani juga mengatakan hadis ini maudhu, palsu. Kalau sudah tahu derajat hadis ini, mestinya siapapun yang menceritakan tentang hadis ini kan harus menceritakan tentang derajat hadis, kan gitu. Jangan disampaikan begitu saja. Sebab kalau disampaikan begitu saja, ini akan mengkhawatirkan manusia. Bayangkan coba, sebentar lagi akan terjadi api yang akan menyala di mana-mana akibat meteor yang jatuh ke bumi. Kemudian akan terjadi kepulan asap yang menjadi duhan yang akan meliputi satu dunia, dan itu 40 hari. Kemudian akan terjadi pembunuhan di musim haji. Kemudian ditakut-takuti teknologi akan mati. Coba kalau teknologi mati, ikhwatu fiddin, kita ini setiap hari dihadapkan kepada teknologi. Nah, kalau sebentar lagi tidak ada teknologi, apa ndak pusing manusia itu? Maka kalau seandainya betul-betul hadis ini sahih, ya memang sangat mengkhawatirkan. Sudah kewajiban kita untuk persiapan, kan gitu. Tapi rupanya hadis ini maudhu. Hadis ini maudhu, palsu. Jangan pernah disebar kecuali antum menyebutkan derajatnya. Hadis ini dhaif, hadis ini sahih, hadis ini hasan, gak apa-apa. Kalau ada yang mengatakan bukankah hadis dhaif juga bisa diamalkan? Boleh diamalkan, tapi dalam masalah fadilah amal, dalam masalah keutamaan amal, bukan dalam masalah perkara gaib. Ini kan perkara gaib. Itu pun ada syarat-syarat yang ditentukan, seperti hadis dhaifnya itu tidak terlalu dhaif, sehingga dengan berkumpulnya banyak-banyak riwayat-riwayat yang semakna sehingga terangkat menjadi hasan di ghairihi. Kemudian dinaungi hadis yang sahih, dan kita tidak meyakini mengamalkan hadis itu. Ada syarat-syarat. Ini bukan fadilah amal, ini sudah masuk bab gaib ini. Ini masuk masalah akidah manusia. Jangan menakut-nakuti dengan hadis ini, karena ini bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya khawatirkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, kata Rasulullah,
Barang siapa yang menasabkan hadis kepada Nabi SAW dengan sengaja, apa kata Rasul? Maka dipersilahkan tempat duduknya di neraka. Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, dia tahu hadis ini dhaif tapi disebarkan, falyatabawa maq'adahu minan nar, silahkan seret tempat duduknya, masukkan ke dalam neraka. Karena berdusta kepada Rasul itu berbeda dengan berdusta kepada sesama kalian. Kata Rasul, al-kadhibu alayya laisa kakadzibin ala ahad. Berdusta atas namaku itu berbeda dengan berdusta kepada sesama kalian. Karena man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, silahkan tempat duduknya di neraka.